Apalagi kita tahu rasanya disia-siain. Kita tahu rasanya ketika kita berjuang gak dianggap, bahkan disalah-salahin. Contohnya di antara kita pasti ada ibu rumah tangga. Bangun paling pagi, nyiapin sarapan, nyiapin anak sekolah, ngajak anak sekolah, pulang, nyapu, ngepel, sambil mikir tuh, siang makan apa ya? Masih gak kepikiran tuh, akhirnya pergi aja belanja. Dia lihat apa yang dia bisa temuin, masak. Anaknya pulang, dimakan juga enggak. Online food ya, makanan kita yang makan. Terus aja beberes, sampai rumah baru sadar gue belum mandi hari ini. Atau seorang ayah, seorang suami. Tiap hari berangkat paling dini, banting tulang, ketemu bos goblok, rekan kerja bangsat, klien anjing. Sampai rumah ketemu istri, gak ada duit nih, mana sih kerja yang bener dong. Serius gak sih? Atau anak yang sebenarnya tiap hari itu cuma pengen bikin orang tuanya bangga aja. Dipuji pun enggak. Ngerti yang kita lakuin aja enggak. Tapi semua orang itu besok akan mengulang hal yang sama lagi. Mungkin itu namanya tanggung jawab. Atau mungkin kita melakukan ini karena rasa memiliki. Seperti ibu gua waktu zaman ekonomi masih oke, pembantu 3 di rumah. Tapi punya pembantu 3, nyokap gua kerjanya beberes rumah mulu. Ada yang berantakan dia yang ngerapihin, furniture geser dia yang lurusin. Padahal punya pembantu 3. Kadang-kadang gue mikir ngapain coba? Kan kita udah bayar orang untuk kerja buat kita. Ngapain kerja sendiri? Sampai akhirnya gue banting tulang, berjuang untuk bisa punya rumah sendiri. Gue juga ngelakuin hal yang sama. Gue juga kerja beberes rumah. Anak-anak makanan sisa gue yang ngerapihin. Karena itu rumah gue. Kenapa harus gue nunggu pembantu? Kan rumah-rumah gue. Kalau rumah-rumah gue lihat berantakan, ya gue yang bersihin. Nah mungkin itu yang kita gak punya rasa memiliki sama rumah kita, sama tempat tinggal kita. Karena kita gak kenal tempat tinggal kita, taunya dari sosmed doang. Atau mungkin kita melakukan itu tadi karena menurut kita itulah artinya menjadi orang Indonesia. Muhammad Hatta waktu itu di Belanda mengkritik pemerintah Belanda. Ditangkap di Belanda, disidang di Belanda, di depan orang Belanda, bikin pidato pembelaan dalam bahasa Belanda berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Beliau mengutip penyair Belgia bernama De Klerk. Dan kutipannya berbunyi, hanya satu tanah yang menjadi tanah airku. Dia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Hanya satu tanah nih yang bisa kita sebut sebagai tanah air kita, dan tanah itu adalah tanah yang tumbuhnya karena perbuatan kita. Pikirin baik-baik omongan itu. Coba untuk pahami apa yang Muhammad Hatta ingin coba untuk sampaikan. Karena itu kata-kata sebenarnya kuat sekali. Muhammad Hatta kan sebenarnya cuma pengen bilang, jangan ngaku orang Indonesia kalau gak pernah ngelakuin apa-apa untuk Indonesia. Indonesia yang mana nih? Indonesia Maya? Indonesia nyata? Ya itu. Indonesia yang jadi tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Selamat ulang tahun Indonesia. Panjang umur.